Oke, perkenalan tentang model operasi, tata cara operasi. Yang pertama adalah pan following mode. Ini teman-teman, pan following mode. Kita tekan tombol bagian atas. Perhatikan pengertian pan following mode. Pan following mode, tilt axis motor dan roll axis motor akan terkunci. Dan smartphone Anda akan mengikuti handle pegangan Anda kemana Anda akan bergerak secara horizontal. Perhatikan. Ingat, sekali lagi, layarnya akan bergerak. Kalau saya gerakan ke kanan, maka layarnya akan mengikuti gerakan saya dalam posisi horizontal secara halus. Oke. Iya. Jadi yang terkunci adalah tilt dan roll bagian belakang. Sekali lagi, bila saya menggerakkan ke kanan, maka dia akan mengikuti ke kanan. Bila saya menggerakkan ke kiri, maka dia akan mengikuti ke kiri. Ini yang dimaksud dengan tombol pan following mode. Selanjutnya adalah tombol locking mode, di mana pada tombol ini ketiga sumbu akan terkunci dan smartphone tidak mengikuti pegangan untuk bergerak. Perhatikan teman-teman, ketika saya memindahkan mode ini ke bagian bawah, ke bagian locking, ya, saya tombol di mana posisi yang akan saya ambil gambarnya. Misalnya jari ini, saya contohkan salah satu benda, misalnya ada pada garis ini, maka otomatis dia akan tetap menuju pada gambar itu. Ya, perhatikan, sekalipun kita menggerakkan ke kiri dan ke kanan, maka fokus akan tetap pada garis itu dan dia tidak akan berpindah walaupun kita memindahkan atau menggerakkan posisi daripada stabilizer ini. Jadi tetap dia, sifatnya tetap ya. Itu perbedaan antara pan following mode atau PF dan locking mode. Kita kembali kepada posisi pan following mode. Oke, selanjutnya adalah posisi following mode dan phone go mode. Perhatikan, ada tiga bagian standar following mode dan phone go mode. Ya, sekarang saya akan coba menekan bagian atas. Bagaimana posisi kameranya nanti hasilnya. Ingat, saya ambil gambarnya. Perhatikan, ini bila saya tekan trigger bagian atas. Iya, dia akan menyesuaikan, sama-sama bergerak secara otomatis kemana saya melakukan pergerakan stabilizer. Iya, seperti ini teman-teman. Saya shooting ke atas. Iya, dia juga akan melakukan pergerakan sama. Sedangkan pada phone go mode, dia akan secara halus untuk mengikuti pergerakan. Jadi bila teman-teman ingin memilih prosedur yang lebih smooth, maka gunakan phone go mode yang bagian bawah. Sedangkan bila teman-teman ingin mempercepat proses pengambilan gambar, maka teman-teman tekan bagian trigger bagian atas. Sedangkan trigger yang 2 kali, ya, perhatikan, ya, dia akan kembali kepada posisi normal. Ya, seperti ini teman-teman. Ya. Selanjutnya, kita akan beralih ke mode cepat atau mode siaga. Nah, ketika stabilizer ini dinyalakan, letakkan lengan horizontal ke bawah dengan tangan. Lengan horizontal secara otomatis dikunci dengan fixing buckle, dan stabilizer akan memasuki mode siaga. Sebelum menyalakan atau membangun stabilizer, lepaskan stabilizer secara manual dari fixing buckle. Menggerakkan lengan horizontal ke posisi horizontal untuk membangunkan stabilizer. Ya, seperti ini teman-teman. Bila Anda ingin melakukan mode siaga, tidak perlu dimatikan powernya, cukup tekan
fixing buckle. Ya, ini sudah dalam posisi mode siaga. Tetapi posisi teleponnya masih dinyalakan. Ya, seperti ini. Jadi masih tetap hidup. Posisi mode PAN atau mode penguncian, kita dapat memutar smartphone ke sudut yang kita inginkan. Kemudian lepaskan sudut smartphone dan dapat kita perbaiki dalam mode berikutnya. Secara manual, kita dapat melakukan penyesuaian sudut kemiringan, dan dalam mode penguncian, kita dapat secara manual mengunci sumbu kemiringan dan sumbu PAN. Sekali lagi, dalam mode PAN ini, kita dapat melakukan penyesuaian terhadap kemiringan daripada model yang ada ini secara manual. Tetapi sebaiknya kita tidak terlalu melakukan posisi penyesuaian dengan lakukan manual, karena akan berpengaruh terhadap roll atau feel dan PAN motor aksisnya. Ya. Demikian operasi mode yang secara umum yang saya gambarkan. Charging dari stabilizer ke handphone. Tadi sudah saya jelaskan bahwa cara men-charge stabilizer ini adalah dengan melakukan pengecasan melalui tombol daya, yakni di mana kedua ujungnya adalah ujung USB dan ujung mikro, ujung C, model C. Seperti ini. Saya ulangi. Ini menuju tombol power dan ini menuju tombol yang ada di samping ini. Ya. Namun ada satu tombol yang kita fokuskan untuk bisa melakukan pengecasan terhadap bagian smartphone, yakni ada pada bagian ini, teman-teman. Mungkin tidak terlihat. Ya. Di sini saya tunjukkan. Mungkin tidak terlalu terlihat. Ya, ada pada bagian belakang ini. Ya, di sini teman-teman. Di mana di sini terdapat port micro USB. Jadi Anda harus memiliki port C menuju micro USB yang ada di sini. Baru kita bisa melakukan pengecasan dari stabilizer menuju pada handphone kita. Ya. Ini untuk melakukan penambahan tenaga terhadap pengecasan terhadap handphone kita. Ataupun Anda bisa melakukan pengecasan untuk mengambil tenaga dari port ini langsung menuju kepada micro USB yang ada pada handphone Anda. Kemudian stabilisasi, nanti kita akan jelaskan pada waktu tersendiri tentang cara stabilizer membutuhkan kalibrasi. Saya pikir kalibrasi sudah kita lakukan secara manual, yakni dengan melakukan penyeimbangan. Dan sebenarnya ada 6 sudut kalibrasi dengan mode siaga. Namun yang paling penting adalah kita meletakkan tripod ini di atas tanah dan lakukan kalibrasi selama 30 detik. Kemudian initiator atau inisialisasi daripada stabilizer ini akan selesai. Ingat bahwa jika penyimpangan sudut masih berlanjut setelah inisialisasi, silakan coba untuk mengikuti prosedur. Harap diketahui bahwa kalibrasi ini terdapat kalibrasi 6 sisi melalui aplikasi. Silakan Anda menghubungi pihak Zhiyun melalui sistem kalibrasi ini dan ikuti tentang cara-caranya.